Halo semua, perkenalkan nama saya Gabriel Levani dengan NIM 5352400038. Perkenalkan, nama saya Jessica Anastasia dengan NIM 5352400052. Dengan NIM 535240056. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agatha dengan NIM 535240141. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agatha dengan NIM 535240141. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang MetaJaya Shop, yaitu mitra kami, dan juga kenapa kita memilih dia. Jadi sebelumnya MetaJaya Shop ini tuh bergerak di bidang penjualan komponen, perlengkapan audio khususnya spare part speaker, aksesoris audio, hingga unit speaker yang siap pakai. MetaJaya Shop ini juga didirikan oleh seorang mahasiswa. Dikarenakan masih menjalani proses studi, maka penjualan ini difokuskan ke online, terutama di platform Shopee, agar pelanggannya juga dapat mengakses dari berbagai daerah. Meskipun juga penjualannya online, tetapi MetaJaya Shop memiliki toko offline yang digunakan untuk packing barang maupun juga tempat penyimpanan barang, sehingga proses pengirimannya akan menjadi lebih mudah. Selain itu juga kami membuat website untuk MetaJaya Shop agar pengguna dapat mengakses barang-barang MetaJaya Shop selain di Shopee juga, dan juga tentunya menjadi branding sendiri untuk MetaJaya Shop ini. Mungkin sekian latar belakangnya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan wireframe. Yang pertama, di sini ada tipografi, komponen, dan warna. Jadi, di tipografi ini, untuk keseluruhan webnya, kita menggunakan font plus Jakarta Sans dengan ukuran font yang berbeda-beda. Color palette-nya ini ada warna teal, pink, putih, dan abu-abu. Terus, pada komponen gambar, nantinya akan menampilkan primary button dan outline button, supaya nantinya tetap konsisten. Kemudian ada navigation bar and footer. Di navigation bar and footer ini dibuat secara template supaya nanti webnya ini tetap konsisten untuk isi dan ukurannya. Navigation bar ini kita buat responsif supaya nanti layarnya makin kecil, si navigation bar ini akan drop down. Kemudian di sini ada isi dari navbar, ada logo, ada homepage, ada about us, ada katalog page, privacy policy, dan yang terakhir ada favorit. Nah, di footer ini isinya ada logo, slogan, alamat, link cepat, dan link yang langsung menuju ke Shopee-nya. Selanjutnya, di sini ada homepage. Nah, di homepage ini kita rancang untuk menarik perhatian user. Di sini ada hero section sebagai focal point, kemudian ada etalase produk yang langsung nantinya terhubung ke Shopee. Kemudian ada bagian testimoni untuk membangun kepercayaan user. Jadi semua elemen ini kita buat responsif supaya tetap nyaman dilihat di berbagai ukuran. Selanjutnya ada about us. Di sini itu fungsinya sebagai pusat informasi profil toko. Si user ini dapat menemukan latar belakang dan visi toko. Terus di sini ada integrasi Google Maps untuk menunjukkan lokasi fisik toko. Selanjutnya ada katalog produk. Ini tuh area eksplorasi utama, jadi user bisa mencari dan filter produk berdasarkan kategori melalui search bar dan site filter. Jadi produknya ini ditampilkan dalam bentuk cards yang responsif. Jadinya nanti dia bisa beradaptasi antara tampilan desktop dan mobile. Kemudian ada detail produk. Nah, ini tuh akan muncul ketika user klik lihat detail dari katalog. Di sini ditampilkan spesifikasi lengkap produk. Ada tombol belanja yang nantinya akan langsung kita arahkan ke Shopee. Ada tombol favorit untuk menyimpan produk ke wishlist yang bisa diakses lewat navbar. Nah, di sini juga ada privacy policy. Dia berisi informasi tentang bagaimana kami mengolah data user, mulai dari pengumpulan data, penggunaan informasi, hingga keamanan data. Nah, di sini juga ada penjelasan khusus tentang tautan ke pihak ketiga, seperti Shopee, supaya user paham tentang hak dan perlindungan privasi mereka. Untuk wireframe, untuk web page admin, jadi yang pertama itu web page yang pertama yang bakal muncul untuk admin itu login dashboard. Jadi di sini itu bakal ada login yang ada logo tokonya, terus email sama password. Terus habis itu pas pencet login, dia bakal ke login dan dilempar ke edit katalog. Jadi isi dari si admin ini itu ada katalog, edit hero, edit policy, sama edit produk unggulan. Jadi di sini buat katalog isinya itu katalog yang bisa diedit. Jadi buat edit produknya. Terus habis itu bisa tambah produk.
Terus habis itu juga ada filtering dan bisa cari barang-barangnya di sini. Nah, untuk saat pencet edit produk ataupun tambah produk, dia bakal muncul pop-up begini. Jadi bakal muncul pop-up card yang dimana backgroundnya tuh bakal ngeblur. Terus ini bisa ganti untuk nama produk, harga produk, sama link produk, deskripsi produk. Jadi buat wireframe-nya pas pembuatan awalnya tampilannya seperti ini. Terus pas diterapin nanti bisa ke edit. Di sini juga ada contohnya lagi pas wireframe-nya kita masih ada stok produk. Ini seandainya kalau misalnya udah ditaruh foto produk kira-kira bentukannya begini. Terus selanjutnya di sini ada edit untuk si hero-nya. Jadi di sini bisa ganti banner, ganti headline, sub headline bisa disimpan. Selanjutnya ini ada privacy policy yang bisa diedit juga. Jadi di sini bisa diedit bentukannya kayak begini. Terus buat produk unggulan dia bentukannya beda sendiri. Jadi konsepnya dia tuh bakal ada nama-nama produknya di sini. Terus habis itu tinggal dicentang yang mana yang mau dimasukin ke si bagian produk unggulan yang di hero, yang di home section di beranda. Jadi nanti tinggal dicentang. Itu sekian untuk wireframe admin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang folder structure. Jadi untuk folder structure di sini adalah kita menggunakan frontend dan backend di dalam satu directory. Jadi untuk backend tuh ada semuanya di folder server dan itu tuh punya version JSON dan package JSON masing-masing untuk library yang diperlukan untuk backend. Dan untuk frontendnya sendiri semua ada di dalam folder src. Yang package JSON-nya tuh semua ada di root. Ini untuk API root-nya, komponen, section, dan lain-lain. Yang tersedia di GitHub. Di Postman. Ini untuk mengambil produk, semua produk tuh dikasih tahu total berapa. Di sini total 6 dan di sini bakal nge-fetching semuanya. Dan ini tuh untuk mengambil produk ya sesuai dengan ID-nya. Ini upload image jika ingin nge-upload dari image yang ada di katalog ke website yang biasanya digunakan dalam katalog. Ini adalah API untuk privacy policy yang untuk mengupdate kapan terakhir kali ketentuan dari website tersebut diubah. Ini adalah API hero, bisa diganti ini gambarnya. Saya akan menjelaskan tata cara untuk ngedeploy. Jadi untuk ngedeploy sendiri kita perlu pakai dua terminal. Yang pertama untuk server harus kita change directory ke server, dan yang kedua adalah yang root biasa. Dan untuk yang deploy itu dengan memasukkan komen vercel strip prod, maka dia akan ngedeploy yang bagian server ya, sesuai dengan project directory vercel yang sudah saya connect. Dan di sini juga bisa ada inspect buat dashboard hasil deploymentnya, dan ini tuh untuk membuka link vercel ya. Dan ini juga untuk deploy frontend saya tinggal vercel root dengan komen yang sama, maka dia akan ngedeploy ke vercel untuk bagian yang frontend saya. Untuk vercelnya untuk yang backend dan frontend berbeda.